Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Oskar Aditya Darmawan, Alfi Rahmadi, Teguh Raja Iqbal Intana, Gojin Gonjali, Irkan Syamar Hatami, dan Baktiar Sirani. Kami di sini akan membacakan kedaulatan negara dari Timor Timur. Next, Vi. Pertama akan saya yang membacakan pendahuluan. Timor Timur merupakan negara baru pertama yang meraih kemerdekaan dan diakui oleh dunia internasional pada abad ke-21. Setelah 500 tahun berada di bawah kolonialisme dan 25 tahun berjuang meraih kembali kedaulatan sempat direbut oleh Indonesia, masyarakat Timor berhasil meraih kemerdekaan yang diperjuangkan sejak lama. Bagi Indonesia, tindakannya masuk ke Timur Timur merupakan aneksasi, namun merupakan usaha integrasi antar Timur Timur dan Indonesia. Awalnya Indonesia didukung oleh sejumlah negara yang akhirnya menyatakan bahwa Timur Timur merupakan wilayah yang legitimate berada di dalam kedaulatan Indonesia. Namun dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat internasional mulai melirik dan lama-kelamaan memiliki persepsi bahwa Indonesia telah melakukan tindakan perebutan kedaulatan Timur Timur yang seharusnya menjadi sebuah negara. Tidak hanya persepsi, namun juga dukungan dari masyarakat internasional, yang dalam hal ini merupakan aktor yang berpengaruh dalam hubungan internasional. Semakin mendukung aspirasi Timur Timur untuk meraih kemerdekaan, persepsi dan dukungan dari masyarakat internasional terbentuk oleh usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timur Timur. Next, Vi. Alfi, next. 44 tahun yang lalu pada tanggal 28 November 1975, Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaan atas Portugal. Timor Leste dijajah oleh Portugis pada pertengahan abad ke-15. Sejarahnya Timor Leste dulu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melepaskan diri. Sejarah Timor Leste berawal dari kedatangan orang Australioid dan Melanesia. Orang Portugis mulai perdagangan dengan Pulau Timor Leste pada awal abad 15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Pada saat itu Portugis mendapatkan perlawanan yang sangat besar dari rakyat Timor Timur yang menyebabkan kudeta militer pada tahun 1975. Portugis akhirnya meninggalkan koloninya dan memulai pendirian partai politik oleh rakyat Timor Timur untuk pertama kalinya. Selama kekacauan politik terjadi sesudahnya, Fretilin yang merupakan partai politik pro-independen menantang upaya kudeta oleh partai pro-Portugis atau UDT dan membuat deklarasi kemerdekaan sepihak yang membuat negara itu sepenuhnya mandiri. Untuk pertama kalinya, kemerdekaan Timur Timur tidak berlangsung lama meskipun Resker menyapu bersih di dunia barat. Selanjutnya dibacakan oleh Gojin Gonjali. Setelah upaya-upaya yang dilakukan untuk meredakan konflik tidak kunjung berhasil, Indonesia kemudian membawa masalah konflik Timur Timur ke PBB setelah melakukan perundingan dengan Portugal. Perjanjian tersebut dikenal sebagai New York Agreement. Setelah membentuk UNAMID pada 11 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB juga menetapkan resolusi 1246, yaitu kesepakatan antara Indonesia, Portugal, dan PBB untuk menggelar referendum kemudian dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dan dilaksanakan dengan dua pilihan, yaitu menerima otonomi khusus
untuk tim-tim dalam NKRI atau menolak otonomi khusus. Dan dikutip dari buku Self-Determination in East Timur oleh Ian Martin, berhasil referendum menunjukkan bahwa sebanyak 94.388 penduduk atau sebesar 21,5% penduduk memilih tawaran otonomi khusus. Sementara 345.580 penduduk atau 78,5% dari total penduduk tim-tim memilih untuk menolaknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teguh Raja. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timur Leste memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999, kaum anti kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke timur barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, air, sekolah, dan listrik hancur. Pada 20 September 1999, pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor atau Interfed tiba dan mengakhiri hal ini. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan sokongan luar biasa dari PBB. Ekonomi berubah total setelah PBB mengurangi misinya secara drastis. Selanjutnya akan dibacakan oleh keberhasilan Timor Timur meraih kedaulatan sebagai sebuah negara. Perhatian dari masyarakat internasional yang memiliki arti penting bagi perjuangan Timur untuk meraih kedaulatan. Perhatian masyarakat internasional itu tercermin dalam 1. Resolusi Majelis Umum PBB dari tahun 1976 hingga 1982 yang menghimbau diwujudkannya hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. PBB juga mengakui Timor Timur sebagai wilayah tanpa pemerintahan. Dan adapun yang kedua, pembentukan jaringan kecil individu serta kelompok yang memperjuangkan penegakan hukum atas pelanggaran HAM dan pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan adapun yang ketiga, tekanan diplomatik dari Portugal. Meskipun sebelumnya pemerintah Portugal menolak untuk bersikap dalam menghadapi pendudukan Indonesia atas Timor Timur, namun atas desakan rakyatnya, Portugal pun menekan Indonesia untuk memperbaiki kondisi Timor Timur serta melakukan negosiasi guna membahas penyelesaian bagi masalah kedaulatan Timor Timur. Pembebasan Sanana Gusmao dari penjara Indonesia juga merupakan salah satu hasil tekanan diplomatik ini. Dan adapun perhatian masyarakat internasional ini semakin besar setelah adanya peristiwa Santa Cruz yang terjadi di Dili pada 12 November 1991. Adapun menurut berbagai sumber, tragedi Santa Cruz diawali dari sebuah aksi damai masa pro kemerdekaan untuk mengenang kematian seseorang, aktivis bernama Sebastio Gomez. Namun pada saat itu tentara Indonesia tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran. Dan sekiranya sekitar 250 orang tewas dan 150 orang hilang dalam peristiwa ini. Peristiwa ini menjadi turning point bagi Timor Timur dalam perjuangan meraih kedaulatan. Adapun peran media tidak bisa dilepaskan dalam menyebarkan informasi mengenai peristiwa ini. Dan slide ketujuh akan dibacakan oleh Bakhtiar Sirlani. Kepada Bakhtiar Sirlani, saya serahkan.
Pi, tolong ke slide ke-7, Pi. Kepada Saudara Baktiar Silani dipersilakan untuk membaca slide ke-7. Kedaulatan negara merupakan suatu hal yang selama ini dikejar oleh pihak Timur Timur. Berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia yang dibuktikan oleh peristiwa Santa Cruz menjadi batu loncatan bagi usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timur Timur. Kunci dari berhasilnya perjuangan meraih kemerdekaan Timur Timur adalah dukungan internasional. Oleh karena itu, sekuritasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Timur Timur. Berbagai speech telah dilakukan oleh security aktor untuk meraih dukungan internasional. Usaha sekuritasi ini mencapai keberhasilannya, tidak hanya saat Timur Timur merdeka dari Indonesia, namun juga saat sejumlah negara mulai mendukung perjuangan kemerdekaan Timur Timur. Sekian dari kelompok kami. Cukup sekian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.